Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Di antara prinsip-prinsip pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bersabar dalam menyikapi kezaliman pemimpin. Bersabar dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemimpin yang terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bersabar dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemimpin yang terkadang itu tidak pro kepada rakyat. Prinsip ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa kata Hudzaifah bin Yaman, di mana Rasulullah bersabda, "Innakum satarawna ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil insi." Setelahku kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, yang tidak berpegang dengan sunnahku, bahkan hati mereka adalah hati syaitan yang merasuk ke dalam tubuh manusia. Zalim. Maka sahabat Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, kaifa asna in adratu dzalik?" Apa yang aku perbuat jika aku mendapati model pemimpin seperti itu? Rasulullah mengatakan, "Tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk." Maka hendaklah engkau tetap taat dan patuh terhadapnya. Artinya Rasulullah SAW ketika mendengar pertanyaan seperti ini, apa yang aku perbuat jika mendapati pemimpin seperti itu? Nabi tidak mengatakan engkau harus memberontak, engkau harus melakukan kudeta. Tidak. Tetapi Nabi menyuruh kita untuk tetap bersabar. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Innakum satarawna ba'di umuran tunkirunaha, innakum satarawna ba'di a'immatan asarah." Kalian akan mendapati pemimpin yang mereka lebih mementingkan dirinya sendiri, yang lebih mementingkan urusan pribadinya sendiri. Maka Nabi berpesan, "Fasbiru hatta talqauni fil haud." Bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Inilah prinsip yang benar. Prinsip yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi kezaliman pemimpin, dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang kita tidak senang adalah bersabar. Bukan melakukan tindakan-tindakan yang itu merusak syariat Islam, yaitu melanggar nilai-nilai Islam, seperti misalnya menghina, mencela, menjatuhkan martabat pemimpin di depan umum. Maka wallahi ini bukan termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, "Nuhina kubara'una min ashabi Rasulillah la tasubbu umara'akum." Senior-senior kami, yaitu para sahabat Nabi SAW, melarang kami dari mencela pemimpin. Pernah suatu ketika sahabat Abu Bakrah melihat ada seorang yang dia menghina pemimpinnya, seraya mengatakan, "Unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Lihatlah kepada pemimpin kita yang dia memakai pakaian kefasikan. Apa kata sahabat Abu Bakrah? "Uskut, diam. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man akrama sultan akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah." Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan hinakan dia.
Kalau memang bertujuan untuk memberikan masukan, memberikan saran, mengkritik, bukan di depan umum, bukan di mimbar-mimbar khutbah, bukan di majlis-majlis umum. Ini bisa merendahkan kewibawaan pemimpin kita. Rasulullah SAW mengatakan, man arada ayan suhalili sultan, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya, maka hendaklah dia tarik tangannya di tempat yang sepi. Dia nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Fa in qubila minhu fazak. Jika memang dia menerima nasihat kita, saran kita, maka alhamdulillah. Wa illa qad adda alladhi alaih. Jika memang tidak, maka engkau telah menunaikan kewajibanmu. Inilah yang membedakan antara dai sunnah dan dai yang menyuruh kepada hawa nafsu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa huwa sahibu hawa. Apabila engkau melihat ada seorang yang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa innahu sahibu sunnah. Apabila engkau melihat ada seorang yang mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, maka dia adalah pengikut sunnah. Mereka yang selalu demonstrasi, yang selalu mengkritik pemerintah di depan umum, maka mereka adalah pengikut-pengikut Abdullah bin Saba, tokoh Khawarij yang berpura-pura masuk Islam dari orang Yahudi, yang menjadi sebab pemberontakan di zaman Utsman bin Affan, dan juga menyebabkan Utsman bin Affan meninggal dunia. Inilah kalau kita berbicara agama dengan dalil, dengan Al-Quran wa Sunnah, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Inilah yang terbaik. Sebagaimana nasihat Al-Hasan Al-Basri, inna jawra sultan nikmatun min niqamillah. Sesungguhnya kezaliman pemimpin adalah azab Allah. Wa niqamullah la tudfa'u bisilah. Dan azab Allah, kemurkaan Allah, bukan kita cegah dengan senjata, tetapi kita cegah dengan istighfar, dengan memohon ampun, dengan bertaubat, dengan meninggalkan maksiat. Karena rakyat dipimpin oleh pemimpin, yang mana pemimpin itu adalah cerminan dari perbuatan rakyatnya. Bagaimana mungkin kita diberikan pemimpin yang adil, sementara rakyatnya saja masih banyak yang meninggalkan sholat, melakukan praktek-praktek riba, melakukan zina, pacaran. Yaitu adalah kemaksiatan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.